Hai Varians, gua Yoven ambil lagi di sini film Mencuri Raden Saleh. Dari trailernya aja, gua udah yakin gitu dan juga tertarik dengan apa yang akan ditampilkan filmnya nanti. Dan lihat nama-nama seperti Iqbal Ramadan, terus juga Angga Yunanda, Ari Irham, Umay Syahab, Rachel Amanda, dan juga Agni Nihab yang sebetulnya kelihatan kayak mustahil gitu untuk dijadikan satu film, akhirnya diwadahi juga. Jadi gue kayak penasaran apa nih hasilnya nih setelah menggabungkan nama-nama ini, karena beberapa penggemarnya gue yakin udah nggak sabar buat ngeliat para pemain ini dengan peran masing-masing disatukan gitu. Hasilnya kayak gimana, yang akhirnya gue bisa berkesempatan untuk nonton film Mencuri Raden Saleh. Bisa gue bilang ini menjadi standar baru untuk film-film Indonesia dengan tipikal heist, karena ya di trailernya juga udah ada statement bahwa heist plan, rencana mencuri Raden Saleh itu kan. Dan inilah beberapa aspek yang menurut gue bisa menjadi bahan pertimbangan kalian dan kenapa juga bisa menjadi acuan untuk film-film Indonesia ke depannya nih dengan tipikal-tipikal kayak gini. Itu ada uang 500 juta, bisa kalian gunakan sebagai awal dan mencari kru. Dimulai dulu dari flow atau alurnya. Jujur gue sangat menikmati dengan apa yang disajikan oleh Mas Angga Dwi Mas Sasongko. Gue respect, appreciate banget dan bener-bener menikmati karya-karya beliau gitu kan. Dan ini salah satu yang gue tunggu-tunggu karena dari trailernya tadi udah meyakinkan. Menikmatinya itu karena gak terlalu tegang terus juga mengenali background dari masing-masing karakter. Jadi gue kayak, oke, kebangun nih kayak simpati gue buat karakter yang si Piko, terus juga karakter-karakter lainnya lah. Pokoknya punya cerita masing-masing kenapa mereka akhirnya mengikuti misi ini gitu dengan tujuan dan ya kepentingan masing-masing. Jadi bisa dibilang flow-nya ini rapi dan teratur. Bahkan selesai film aja banyak yang applause gitu, karena ini sebuah karya yang menurut gue memang layak buat diapresiasi gitu. Terus juga secara sinematografi berkelas banget, karena dari segi pengambilan terus apa yang ditampilkan gitu, itu teknik-teknik kamera yang sangat jarang buat ditemui ya di beberapa film Indonesia. Dan ya ini meningkatkan kualitas banget lah buat ke depan Indonesia sebenarnya bisa loh kayak gini. Seperti itu yang ditampilkan di film ini. 10 menit sebelum chaos. Jadi dari teknik sinematografi, pengambilan kamera dan segala macam itu juga ada lagi CGI yang menurut gua ya digunakan sesuai kebutuhan lah. Jadi nggak lebay, terus nggak bisa dibilang banyak yang mungkin nggak notice gitu. Karena ada salah satu scene yang gue justru kayak terpukau karena kayaknya inspirasinya dari salah satu adegan, kalau kalian tahu Inisial D gitu kan, akhirnya dipakai di film ini mungkin ya. Ya meskipun tadi out of context, tapi gue yakin banyak yang mungkin nggak sadar bahwa di sini ada penggunaan CGI gitu. Dan seberapa smoothnya dari CGI itu lalu balik lagi ke pengambilan nyatanya, itu gue benar-benar kayak wow, amazed. Lukisan Widayat lo kemarin laku 900 juta di lelang. Dan gak ada satupun pembeli yang tahu kalau lukisan lo tuh palsu sampai sekarang. Terus biasanya ini kelemahan di film-film Indonesia lain gitu ya, kayak dubbing yang gak pas atau gak sinkron. Di sini gue tidak menemukan itu, jadi itu nilai plus lah. Terus dari properti sama set-set yang ditampilkan juga gak tanggung-tanggung gitu, kayak ya udah rusak aja sekalian gitu. Adalah scene yang mana kalian bakal bisa nebak sendiri nanti. Nah dari segi obrolannya juga kayak tongkrongan banget lah, ada obrolan kasar. Jadi nggak kaku-kaku banget. Seakan-akan kita juga kayak berinteraksi gitu. Jadi hidup gitu, kayak kita nggak ngerasain ini film banget lah, nggak. Dan komedinya dapet. Lain itu dramanya nggak lebay. Gue suka juga action sequence-nya gitu ya. Appreciate buat Agni Nihab menampilkan acting berantem yang benar-benar gue ya sangat mengakui sih, dia dari berperan acting untuk laga gitu kayak udah berpengalaman lah, apalagi di dunia nyata juga punya ilmu bela diri taekwondo gitu. Jadi gue sangat-sangat
menikmati apa yang ditampilkan. Dan tentunya kalau ngomongin film soal hype, tipikal teka-teki gitu ya, ini film bisa dibilang banyak plot twist dan gue yakin kalian suka. Plot twistnya itu ya gue kira bakal kayak ya mungkin film-film Indonesia bakal ketebak lah. Ternyata yang ini gue harus akuin nggak semuanya bisa ketebak secara langsung. Jadi kayak kita dibawa buat dilempar dulu ke adegan lain, baru habis itu mundur lagi buat jelasin apa yang tadi kita pertanyakan di awal gitu. Dan ternyata jawabannya berbeda dari apa yang kita pikirkan, dan itu yang gue suka gitu. Gue yakin kalian bakal nemuin itu. Mungkin karena gue ngomong ini juga mungkin bakal jadi banyak yang mudah nebak, tapi enggak. Kayaknya enggak gitu sih. Jadi intinya dengan plot twist ini gue suka karena ya nggak terduga, nggak semudah itu, dan itulah seninya yang susah gitu untuk disajikan dalam sebuah film. Apalagi di Indonesia jarang banget yang bisa sebagus inilah, bisa dibilang kayak gitu. Kita gak punya apa-apa. Tapi dia harus tahu kalau kita juga bisa ngelawan. Jadi, film Mencuri Raden Saleh, gua harap bisa menjadi standar baru ke depan. Minimal film-film selanjutnya yang tampil itu setara atau bahkan melebihi dengan standar yang dibawa atau disajikan oleh film Mencuri Raden Saleh ini. Dan tentunya jangan beranjak dulu dari kursi karena ada mid credit scene yang tentunya mengarahkan adanya potensi sequel dari film Mencuri Raden Saleh. Dan tentunya gua nggak sabar banget gimana kelanjutannya. Ya filmnya cocok buat akhir pekan atau ngabisin waktu, dan ya kalian butuh rekomendasi film baru Indonesia, film Mencuri Raden Saleh. Jadi itu yang bisa gue review dari film ini. Semoga membantu dan ya sehat-sehat semua. Gue Yoven pamit undur diri.